Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga pada hari ini kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya kita dapat tetap bermanfaat dan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Pada pembahasan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang transaksi yang jelas namanya sama yang tercantum antara di sertifikat hak atas tanah dengan penjual yang menjualnya. Kita dapat buktikan dengan melihat kesesuaian antara KTP penjual dengan yang tercantum di sertifikat. Tentunya yang dicek adalah namanya dan juga tanggal lahirnya serta alamatnya juga bisa kita cek di situ. Kemudian yang menjadi permasalahan sekarang yang akan saya coba bahas di sini, bagaimana jika pemilik bidang tanah sebelumnya yang melakukan jual beli atau transaksi ini adalah sudah meninggal. Meninggal bisa sebelum proses jual beli, jadi sudah ada kesepakatan awal, kemudian ternyata yang bersangkutan meninggal. Kemudian bagaimana jika proses sudah selesai, jual belinya, uangnya sudah diserahkan, semuanya sudah selesai. Ternyata pada saat pembuatan akta jual beli, yang bersangkutan, yang menjualnya meninggal. Jadi pada intinya terjadi transaksi, tetapi yang melakukan transaksi itu ternyata sudah meninggal. Nah, dengan demikian bagaimana transaksinya? Nah, transaksinya kita lihat apakah transaksinya dilakukan oleh seseorang yang memiliki ahli waris ataukah tidak. Ini akan berbeda perlakuannya. Ketika seseorang yang memiliki ahli waris, maka ahli waris yang dapat melanjutkannya. Ahli warisnya siapa saja? Nah, untuk mengetahui siapa saja yang menjadi ahli warisnya, maka kita juga perlu memahami tentang ketentuan waris. Yang paling mudah adalah anaknya. Kemudian di situ juga ada istrinya, kalau dia yang meninggal itu adalah laki-laki. Kalau itu istrinya yang tercantum di sertifikat, ada ahli warisnya, ada suaminya dan juga anak-anaknya. Maka transaksi itu dilanjutkan dengan menyertakan tanda tangan dari ahli warisnya. Apakah ahli warisnya satu orang, dua orang, ataukah banyak? Maka untuk transaksi seperti ini, semua ahli waris harus mengetahuinya, harus menandatanganinya, karena ketika penjual atau yang memiliki bidang tanah itu memiliki ahli waris sebanyak 4 orang contohnya, maka keempat-empatnya memiliki hak atas bidang tanah tersebut. Maka perlu ada keterangan waris juga di situ. Jadi ada surat mengenai waris. Siapa yang jelas menjadi ahli warisnya? Kalau sudah jelas siapa yang menjadi ahli warisnya, maka para ahli waris itu melanjutkan transaksinya. Nah, selanjutnya bagaimana tentang proses balik namanya di kantor pertanahan? Ya, setelah akta jual belinya selesai dibuat, maka diproses ke kantor pertanahan untuk menjadi hak bersama terlebih dahulu. Jadi diproses pendaftarannya menjadi atas nama ahli waris secara bersamaan, jadi hak bersama para ahli waris. Nah, dari para ahli waris ini, maka para ahli waris melakukan
transaksi atau jual beli. Jadi ada proses sebelum langsung ke nama pembeli. Sehingga di kemudian hari tidak akan ada permasalahan, tidak akan ada sengketa dari para ahli waris, karena semua ahli waris memiliki hak untuk memperoleh tanah tersebut. Berbeda halnya jika sudah dipisah, sudah dipisah atau dipecah sebelumnya, atau sudah ada waris sebelumnya, itu berbeda lagi. Ini yang saya sampaikan adalah ketika sebuah proses di mana dalam perjalanan ternyata ketika akan dibuat akta jual beli, almarhum meninggal. Atau bisa juga memang tanah ini dijual oleh ahli waris. Misalnya sebidang tanah dimiliki oleh A. Nah, kemudian A ini meninggal di tahun 1990 misalnya. Nah, sekarang oleh ahli waris tanah tersebut akan dijual, tetapi nama yang tercantum di sertifikat adalah atas nama pemilik sebelumnya, itu yang almarhum yang sudah meninggal tadi, sama A misalnya. Maka para ahli waris memprosesnya terlebih dahulu menjadi hak bersama para ahli waris. Kalau ahli warisnya ada 4 atau ada 5, ya semuanya. Setelah itu menjadi satu kesatuan, menjadi atas nama hak bersama, maka dapat juga ketika ingin dibagi, ada pembagian ya, dibagi hak bersamanya, diperjelas. Bidang yang bagian mana untuk ahli waris yang mana. Jadi harus diperjelas. Ada pembagian hak bersama. Setelah itu baru dilakukan pemecahan atau pemisahan. Jadi kalau pemecahan dibagi semuanya habis, kalau pemisahan mungkin hanya sebagian saja. Misalkan dari 4 orang, hanya 1 orang yang dipisahkan, yang 3-nya masih tetap. Kalau dipecah berarti semuanya, jadi dibagi 4, selesai semuanya. Kalau dibagi 5 ya dibagi 5 semuanya, dan masing-masing nanti akan terbit sertifikat. Kalau pemisahan, sertifikat yang bersamanya masih 1, tetapi yang dipisahkan menjadi tambah lagi 1. Dengan tetap sertifikat sebelumnya ada, namun dipisahkan satu bagian oleh satu ahli waris. Nah, terjadilah transaksi. Nah, pada saat transaksi, kalau sudah jelas seperti itu, maka dapat dilakukan transaksi. Jika tanah itu sudah dipisahkan, itu memang sudah jelas, itu adalah miliknya, milik yang tercantum di sertifikat, maka dia bisa langsung melakukan transaksinya dengan pembeli. Tetapi kalau masih hak bersama, maka semuanya harus bisa menyepakati, menyetujui, dan menandatangani. Setelah semuanya clear, barulah diproses untuk balik nama ke kantor pertanahan setempat. Nah, untuk akta jual beli ini, siapa yang membuat? Saya sudah jelaskan di materi sebelumnya. Kemudian bagaimana biaya maksimalnya untuk pembuatan akta, saya juga sudah jelaskan di materi sebelumnya, termasuk juga pembiayaan untuk pelayanan di kantor pertanahan setempat yang akan dilakukan balik nama. Jadi ketika kita akan membeli sebidang tanah, saran saya perhatikan siapa nama yang tercantum di sertifikat tersebut, kemudian dicek apakah pemilik tersebut masih ada atau sudah almarhum atau sudah meninggal. Nah, jika masih ada, bisa langsung dilakukan transaksi tanpa ada diminta, diwajibkan untuk menandatangani semua ahli warisnya. Cukup dengan beberapa orang saksi saja, termasuk juga anak-anaknya di situ. Kalau anaknya 10, ya cukup dengan 2 atau 3 orang juga bisa untuk menjadi saksinya. Tetapi kalau itu adalah sudah menjadi hak bersama karena yang pemilik tercantum di sertifikat itu sudah meninggal, maka semuanya harus tanda tangan, tidak terkecuali. Ketika semua ahli waris sudah tanda tangan, maka baru diproses selanjutnya. Bagaimana jika bidang tanahnya belum bersertifikat tetapi ingin dijual? Ini ada kasus lagi, kasus seperti ini. Nah, jika bidang tanahnya belum bersertifikat, maka prosesnya
dapat dilakukan akta jual beli dengan bukti yang ada. Dengan bukti yang ada, kalau itu girik, ya dengan bukti girik itu bisa dilakukan akta jual beli. Namun, setelah dilakukan akta jual beli, harus diproses untuk pendaftaran tanahnya agar dapat menjadi sertifikat. Jadi tidak berhenti di akta jual beli saja untuk kepastian hukum. Bagaimana kalau sertifikatnya belum jadi atau belum dibuat, tapi ingin dijual, sementara tanah itu adalah tanah waris. Ketika itu adalah tanahnya tanah waris, maka semua ahli waris harus menandatangani jika itu belum dipisahkan hak atas tanahnya atau belum disertifikatkan. Jadi kalau itu masih hak bersama, maka semuanya harus menandatangani untuk jual belinya, untuk akta jual belinya. Jadi ketika bidang tanah itu adalah belum bersertifikat, kemudian masih waris atau belum ada kesepakatan dari semua ahli waris dilakukan jual beli oleh satu atau dua orang, maka kemungkinan itu akan menjadi permasalahan di kemudian hari karena pemilik bidang tanah itu adalah masih bersama statusnya. Jadi ada kemungkinan ahli waris yang lain akan komplain karena dia tidak merasa diajak bicara untuk jual beli itu. Karena itu masih hak bersama. Apalagi nanti ketika diproses untuk pendaftaran tanahnya, itu juga nanti ada hal-hal yang mungkin perlu diluruskan kembali untuk hal ini. Jadi saran saya untuk yang belum bersertifikat, segera sertifikatkan. Jika itu waris, maka segera juga sertifikatkan. Bisa sertifikat atas nama bersama terlebih dahulu atau langsung dipisah. Kemudian bagaimana dengan hibah? Nah, hibah itu berbeda. Jadi apa bedanya waris dengan hibah? Kalau waris, orang yang sudah meninggal. Jadi bukan ada penyerahan, tidak ada surat menyurat untuk ke waris. Karena almarhum sudah meninggal, dan ketika meninggal tidak membuat surat yang menyatakan bahwa ada pembagian tanah atau yang lainnya, tidak ada wasiatnya. Kalaupun ada wasiat lisan ataupun tertulis yang mungkin kurang begitu jelas karena tidak ada yang menetapkannya secara hukum. Jadi nanti ada waris. Untuk waris dilihat ketentuannya menggunakan ketentuan yang mana, apakah hukum barat atau hukum Islam. Itu juga perlu didiskusikan lagi lebih lanjut ya untuk hal ini. Tapi pada prinsipnya ketika itu waris, maka yang dimaksud adalah pemilik yang sebelumnya sudah meninggal. Tetapi ketika hibah, pada saat menghibahkan, pemiliknya masih ada atau masih hidup. Jadi pada saat masih hidup, dia ingin memberikan sebidang tanah kepada seseorang atau mungkin anaknya, itu bisa seperti itu. Jadi tidak hanya jual beli, ada yang namanya hibah. Hibah bisa juga digunakan seperti ini. Namun ada ketentuan juga, hibah maksimal. Bagi siapa? Bagi seseorang. Itu ada aturannya. Jadi bagaimana hibah? Apakah semuanya bisa dihibahkan ataukah bisa sebagian? Ketika akan dihibahkan, apakah semuanya bisa dihibahkan ke satu orang ataukah dihibahkan ke orang lain sementara anaknya menunggu? Nah, ini juga perlu didiskusikan lebih lanjut. Semoga kedepannya kita bisa mempelajari hal-hal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Tetap semangat. Salam sehat. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.